Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Tentu kita bicara pertumbuhan ekonomi harus melihat dari sisi indikator dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita flashback di tahun 70 dan tahun 90-an, khususnya di Asia, indikator pertumbuhan ekonomi itu apa saja sih? Kita lihat yang pertama adalah output produktivitas pertanian meningkat sangat pesat. Yang kedua, tingginya pertumbuhan ekspor manufaktur, di mana manufaktur ini sangat mendominasi dalam pertumbuhan di era 70-90. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk sangat cepat. Dengan pertumbuhan penduduk sangat cepat inilah maka mengakibatkan manufaktur atau industri akan semakin pesat juga pertumbuhannya. Hubungannya dengan apa pertumbuhan jumlah penduduk ini? Konsumsi. Yang keempat yaitu tingginya penyediaan barang-barang modal yang didorong oleh saving domestik. Karena apa? Dengan saving ini akan digunakan untuk investasi, untuk modal kerja. Yang kelima yaitu tingginya tingkat inisiatif penduduk dan SDM yang semakin lama semakin membaik. Karena apa? Dengan inisiatif kreativitas ini akan menimbulkan entrepreneur yang lebih handal lagi di dalam menumbuhkan ekonomi. Yang keenam yaitu tingginya tingkat produktivitas di segala sektor. Jadi semua sektor industri, sektor pertanian, sektor jasa, sektor pariwisata dan sebagainya itu meningkat sangat pesat. Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kita melihat dari sisi akumulasi modal. Akumulasi modal ini dilihat dari sisi apa? Saving, income, dan investasi. Jelas saving itu adalah bagaimana masyarakat menyimpan dananya di perbankan yang nantinya bisa digunakan untuk investasi. Nah, kita bicara masalah investasi, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah investasi yang produktif. Investasi produktif ini berkaitan dengan profit oriented, yaitu mesin, pabrik, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur, yaitu pasti harus dilakukan infrastruktur itu seperti jalan, listrik, dan juga telekomunikasi. Tanpa itu tidak akan ada pertumbuhan ekonomi itu. Yang ketiga yaitu tindak langsung, seperti investasi tidak langsung itu berupa bendungan, irigasi, dan lain-lain. Yang notabene tidak langsung mengenerate income, akan tetapi perlu adanya suatu proses. Karena berhubungan dengan pertanian, berhubungan dengan listrik, perlu adanya PLTA dan sebagainya. Yang keempat berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini perlu ditingkatkan investasi di dalam sumber daya manusia, yaitu baik itu sekolah formal maupun sekolah non formal. Non formal ya apa? Ada kursus, pelatihan tenaga kerja dan sebagainya. Di samping faktor yang mempengaruhi akumulasi modal, ada juga pertumbuhan penduduk. Nah, ini pertumbuhan penduduk ini karena apa? Penduduk sangat membutuhkan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini sangat dominan berkaitan dengan memperluas pangsa pasar domestik di samping pasar ekspor. Dan juga berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja. Nah, dengan pertumbuhan penduduk ini berpengaruh terhadap angkatan kerja yang akan mendorong dan akan mensupport terhadap industrialisasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah kemajuan teknologi, yaitu
teknologi ini adalah sangat diperlukan, apalagi sekarang sudah masuk ke 4.0, otomatis inovasi penggunaan alat-alat yang menunjang produksi harus diperbarui. Dan di samping itu, dengan teknologi secara otomatis akan netral, tidak ada namanya kolusi, nepotisme, dan sebagainya, karena dengan otomatisasi sehingga akan menghemat tenaga kerja, menghemat modal, dan juga mempercepat segala proses, baik itu produksi terhadap barang maupun jasa. Di samping yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern, Simon Kuznets tahun 1917 mengatakan bahwa barang ekonomi bagi masyarakat itu harus terpenuhi. Dan yang kedua yaitu penyesuaian teknologi. Tadi sudah kita sampaikan berkaitan teknologi itu sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi modern. Yang ketiga adalah penyesuaian kelembagaan. Kelembagaan ini sangat dibutuhkan berkaitan dengan ideologi dan sikap, input maupun output yang diharapkan oleh dunia usaha maupun oleh government atau pemerintah. Nah, strategi atau kebijakan pemerataan pembangunan, Simon Kuznets juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan itu harus seiring sejalan, tidak bisa berjalan satu dengan lain, adalah harus beriringan. Oleh karena itu, dari hasil studi Cheng Chung Lai mengatakan bahwa adanya transfer surplus. Transfer surplus ini yaitu berkaitan dengan modal dan tenaga kerja, di mana dari pertanian harus ke sektor industri atau beralih ke sektor industri. Bisa kombinasi sektor pertanian dilakukan untuk melakukan industrialisasi. Jadi semua peralatan pertanian bisa dilakukan dengan teknologi. Jadi tenaga manusia dikurangin. Gitu. Nah, yang kedua adalah industrialisasi yang bersifat padat karya, di mana padat karya ini diperlukan karena melibatkan dari seluruh masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan itu bisa terakomodir. Tentu melihat dari sisi apa orientasinya, kemana padat karya? Orientasinya ke ekspor. Dan yang ketiga, itu lokasi industri yang tidak mendorong urbanisasi. Jadi lokasi industri itu harus dekat pedesaan, di mana tidak akan terjadinya urbanisasi. Sehingga pendapatan masyarakat di pedesaan bisa dapat terpenuhi, pemerataan terhadap pembangunan juga akan tercapai. Nah, yang keempat yaitu adanya land reform, yaitu menghilangkan elit kekuasaan, tuan tanah di daerah pedesaan, itu untuk berinvestasi di sektor industri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.